Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, keislaman, keimanan, dan diantaranya adalah kembali bisa berkumpul di taman surga dunia, yaitu majelis ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dikarenakan dengan menuntut ilmu, seorang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang menyimpang, mana ibadah, mana dosa, yang dengannya akan semakin memudahkan jalannya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di dalam kajian Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Tazkiyatun Nufus dengan menggunakan kitab karya Al-Ustaz Abu Fatih Jawaz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai kepada bab yang keempat, yaitu tanda-tanda hati yang sehat dan tanda-tanda hati yang sakit. Siapakah orang-orang yang memiliki hati yang sehat dan siapakah orang yang memiliki pada dirinya hati yang sakit? Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan dua tanda atau alamat hati yang sehat, hati yang selamat, dan yang inilah yang kita harapkan karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya pada hari kiamat kelak, di akhir nanti, di kehidupan kita yang sesungguhnya di akhirat, tidak ada yang selamat, tidak ada yang bisa bermanfaat kecuali yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Kemudian, apa tanda-tanda hati yang sehat atau hati yang selamat? Kita telah jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Yang pertama adalah hati yang sehat, hati yang selamat selalu mengedepankan perihal yang bermanfaat. Dia selalu mengedepankan perihal yang bermanfaat. Kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bermanfaat di sini dalam sisi agama, ibadah, keimanan, apa yang bisa semakin menjadikan dia takut kepada Allah, apa yang bisa menjadikan dia semakin paham akan agama, maka dia lakukan, manfaat. Dan juga bisa dalam urusan dunianya. Maksudnya dia mungkin bergerak di bidang jasa, dia cari tahu bagaimana agar jasanya semakin meningkat, pelayanannya semakin baik. Atau mungkin dia berkecimpung di dunia kuliner, dia cari tahu, dia riset bagaimana agar mendukung usahanya, itu bermanfaat. Tapi tatkala seseorang sudah sibuk kepada yang bukan urusannya, contohnya dia jual gorengan tapi omongannya hari-hari politikus, partai dan sebagainya, ini gak bermanfaat. Ya, maka Nabi SAW mengkaitkan antara kesempurnaan keislaman seseorang tergantung sejauh mana dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara eloknya, kebaikannya, Islamnya seseorang, dia meninggalkan perkara yang bukan urusannya, perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang senantiasa mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Artinya yang ada di tujuannya, yang menjadi prioritasnya adalah kehidupan akhirat. Dia bukan hanya berpikir hidup enak di dunia, tapi dia juga berpikir bagaimana hidup enak setelah dia meninggal dunia, yaitu di akhirat.
Bukan berarti kita nggak membutuhkan dunia, itu terlalu jaim. Kita butuh dunia karena kita hidup di dunia. Tetapi yang menjadi prioritas kita adalah akhirat. Tatkala dunia kita itu menyelisihi tujuan kita di akhirat, tinggalkan dunia dan kembali kepada tujuan kita, yaitu akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda di depan para sahabatnya, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Nabi yang mengatakan demikian SAW. Kemudian Allah sudah menjelaskan juga di dalam Al-Quran, tinggal kita meyakininya. Dan setiap Jumat para imam membacakannya kepada kita dalam surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya. Manusia itu mengutamakan kehidupan dunia, mengedepankan kehidupan dunia, dan Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih kekal. Dan kita masuk kepada tanda berikutnya atau ciri hati yang sehat dan hati yang selamat. Yang ketiga adalah, silahkan dibuka halaman 84, yaitu seseorang yang memiliki hati yang sehat, hati yang selamat. Di antara cirinya yang ketiga adalah dia senantiasa menjadi hamba yang bertaubat kepada Allah dan menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Jadi orang yang memiliki hati yang sehat, hati yang selamat, dia bertaubat kepada Allah. Orang yang hatinya sehat akan menyadari dan meyakini bahwa tidak ada kehidupan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan dan kenikmatan melainkan dalam beribadah hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, serta mengharap dan takut hanya kepada Allah. Orang yang hatinya sehat akan selalu menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah dan selalu bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian kita mengatakan, saya ini sudah hadir di kajian, saya ini sudah rutin ibadah, sholat 5 waktu kita jaga dan sebagainya, apalagi yang saya mau tobati? Maka kita katakan banyak. Tidak ada di antara kita kecuali semuanya punya dosa. Saya punya dosa, antum punya dosa, dan kita banyak melakukan dosa, entah kita sadari ataupun tidak. Dan di antara dosa kita adalah terkadang kita lalai di dalam ibadah kita. Hakikatnya kita ibadah, tapi di ibadah tersebut lalai dari urgensi ibadah tersebut. Zahirnya kita ibadah, nggak tahu bagaimana ibadah tersebut kesempurnaannya. Makanya di antara yang kita lakukan, taubatkan itu kan minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah. Di antara yang kita lakukan selepas kita ibadah yang paling agung setelah syahadat adalah salat. Selepas salam, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullah. Kenapa diisyaratkan kita untuk istighfar setelah salam? Sekalipun kita dalam zahirnya ibadah kita penuh dengan kekurangan. Dan kekurangan-kekurangan dalam ibadah itu adalah dosa. Ya, belum lagi dosa yang kita sengaja melihat yang haram, mendengarkan yang haram, berbicara dengan sesuatu yang tidak pantas dibicarakan, dan seterusnya. Banyak dosa kita, ma'asyiral muslimin. Jangan kita merasa bersih, jangan kita merasa sudah ngaji lama, sudah ibadah lama, sudah sholat, alhamdulillah, berjamaah dijaga, alhamdulillah, apalagi yang saya mau tobati. Jangan sampai kita tertipu dengan amalan kita. Nabi SAW saja yang maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa, tidak kurang dari sehari beristighfar 100 kali. Lantas bagaimana dengan kita? Maka ma'asyiral muslimin, ciri orang yang hatinya selamat, yang sehat, dia senantiasa bertaubat kembali kepada Allah. Maka tidak kurang selayaknya kita mengucapkan istighfar sehari berapa kali? 100 kali. Dan itu ada di dalam panduan zikir pagi dan petang, wirid harian kita itu. Tidak mesti sekali duduk, antum bisa ucapkan tatkala berjalan, tatkala naik kendaraan, tatkala bekerja juga bisa. Kan yang kerja tangannya antum, kakinya antum, lisannya antum diam. Kecuali antum call center, beda cerita. Ada yang nelpon, halo, astagfirullah, dikomplain antum. Tapi kalau antum kerjanya menggunakan tangan dan kaki,
Sudah, yang sibuk tangan dan kaki, lisannya bagaimana? Perbanyak istighfar. Nabi SAW bersabda, tuba, sungguh beruntung siapa dia? Liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Orang yang mendapatkan nanti di akhirat di lembaran-lembaran kebaikan dia banyak istighfar. Maka istighfar ya ikhwan. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi saran saya, jangan terpatok dengan nominal yang banyak. 1.300, 9.999. Enggak usah target yang banyak-banyak. Tetapi benar pelafazannya. Astaghfirullah. Jangan astagfirullah. Beda artinya. Astaghfirullah itu minta ampun, astaghfirullah minta kafir. Itu beda. Maka jangan hanya sekedar pokoknya banyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Resapi. Aku minta ampun kepadamu ya Allah dan aku kembali kepadamu. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, dan seterusnya. Kemudian bertawakal kepada Allah. Kita ini kalau bersandar kepada pekerjaan kita, pekerjaan itu tidak ada yang abadi. Kalau kita bersandar kepada perusahaan kita, perusahaan itu tidak ada yang abadi. Kalau kita bersandar kepada makhluk, makhluk fana, tidak ada yang abadi. Keadaan terbolak-balik. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, Zat yang maha mampu, Zat yang maha abadi, Zat yang maha kekal, tidak ada yang bisa menjadikan kita kalah tatkala kita bersandar kepada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, Wa iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian minta sama Allah, kalau kalian minta tolong sama Allah. Bahkan berkaitan dengan rezeki, mungkin kita bekerja, kita pergi keluar rumah, itu ikhtiar kita. Allah juga menakdirkan sebab dan akibat, tetapi yang menjadikan hasil akhir adalah Allah. Maka bukti antum tawakal kepada Allah sebelum berangkat kerja, baca doa. Bismillahi tawakkaltu Allah. Keluar rumah baca, mau kerja, melakukan aktivitas baca. Bahkan kita setiap pagi dituntut untuk berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Kenapa? Bentuk tawakal kita kepada Allah. Nabi SAW membaca doa itu selepas salat subuh. Jadi sebelum kita bekerja jam 8, jam 7, selepas salat subuh Nabi mengucapkan setiap hari, Ya Allah minta ilmu bermanfaat, Ya Allah minta rezeki yang baik, Ya Allah minta amalan yang kau terima. Tawakal. Bahkan barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan diberikan rezeki. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr, kata Nabi SAW. Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah sebagaimana burung bertawakal, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki oleh Allah. Burung itu tawakal aja dia. Dia nggak punya kerjaan tetap, dia nggak punya ijazah, dia nggak punya keahlian khusus, tapi dia ikhtiar bismillah keluar. Dan tidak ada burung yang kembali ke sarang dalam keadaan lapar. Allah berikan rezeki. Kalau kita juga demikian, maka Allah akan berikan rezeki kepada kita. Dan ingat, ikrarnya seorang mukmin bagaimana? Disebutkan di situ ikrarnya orang-orang mukmin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk siapa? Allahu rabbul alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa? Tanda hati yang sehat dan selamat, bertaubat kepada Allah dan senantiasa menggantungkan segala urusan kita, menyandarkan segala urusan kita, semua urusan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, mendidik istri, mendidik anak, dengan teman-teman partner bisnis kita, semuanya gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita teknik pemasarannya boleh hebat, teknik retorikanya boleh hebat, tapi tetap
kita mengandalkan yang paling utama adalah semua itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara tanda hati yang sehat, hati yang selamat adalah selalu ingat kepada Allah dan tidak bosan dalam beribadah kepadanya. Selalu mengingat kepada Allah artinya apa? Senantiasa berzikir. Mengingat Allah, berzikir dengan lisannya, berzikir dengan hatinya, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ummul Mukminin tatkala mensifati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah di dalam setiap keadaannya. Dimanapun kita ingat Allah, di rumah, di jalan, di samping istri, jauh dari istri, di kampung halaman, di kota perantauan. Ada orang yang lihat, gak ada orang yang lihat, mau dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, dan seterusnya. Kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya sehat akan selalu beribadah kepada Allah, tidak pernah bosan, dan selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Gak boleh kita bosan ibadah, ya. Gak boleh kita merasa diri kita ini sudahlah, ibadah ini gak ada habis-habisnya. Gak boleh, ya. Makanya selalu hadirkan, kalau Anda adalah orang yang senantiasa melazimi majelis ilmu, antum gak boleh bosan hadir ke majelis ilmu. Antum harus hadirkan di hati antum ingin kembali lagi ke majelis ilmu. Tatkala antum mengerjakan salat, antum tidak boleh bosan, antum harus hadirkan di hati antum ingin senantiasa mencintai ibadah salat, ingin kembali lagi. Atau mungkin kalau kita istilahkan perumpamaan perasaannya seperti orang-orang yang balik dari ibadah haji dan umroh. Kalau antum tanya mereka, apa testimoni mereka yang mengerjakan ibadah haji dan umroh, mereka ingin kembali lagi. Maka begitulah kita seharusnya dalam semua ibadah kita, ya. Salat malam antum kerjakan dan antum ingin, dan antum selalu hadirkan di hati antum ingin senantiasa konsisten, ya. Gak boleh bosan. Dan di antara perihal yang menjadikan orang itu bosan, tatkala dia membebani dirinya dengan beban yang berat, maka sesuai kemampuan. Ramadan, salat malam kita tiap malam kuat berapa rakaat? 11. Sebagian masjid ada yang 23, kuat kita. Kenapa? Umumnya manusia mengerjakan semuanya. Tapi di luar bulan Ramadan berat, sendirian 11 rakaat istiqamah. Maka cari antum mampu yang mana. 2 rakaat, 1 witir minimal, ya gak apa-apa, penting antum kerjakan. Tambah lagi kalau sudah kuat, terus. Intinya konsisten, daripada langsung 11 rakaat di satu malam, 2 bulan lagi baru diulang. Nabi SAW mengatakan amal ibadah yang dicintai oleh Allah itu yang bagaimana? Ahabbul a'mali ilallah, kata Nabi SAW, adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Nabi SAW itu yang konsisten walaupun sedikit. Maka baca Al-Quran juga demikian. Kenapa antum terkadang meninggalkan Al-Quran? Karena antum sudah menanamkan di mindset antum itu beban yang banyak. Hari ini harus 1 juz. Memang tercapai dengan penuh perjuangan, dengan luar biasa. Besok ditinggalkan. Kenapa? Berat betul kemarin itu. Maka udah, pakai teknik. Mungkin bolehlah 1 juz, tapi jangan sekali duduk, mungkin berat. Apalagi orang gak biasa baca Al-Quran. 2 lembar selepas habis sholat fardu. 2, 5 kali 10, 5 kali 2, 10 lembar itu 1 juz. Atau mungkin target lo ngoyo-ngoyo lah, setengah juz. Jadi sehabis sholat selembar. Ustadz, nggak bawa Al-Quran. Handphone, ada handphone. Aplikasi Al-Quran itulah menjadikan pundi-pundi pahala di handphone antum itu. Makanya aib seorang muslim di HP-nya nggak ada Al-Quran. Yang isinya ada TikTok aja. Al-Quran nggak ada, itu aib. Ya, karena sebagian orang mungkin malu, atau mungkin dia lebih menjaga keikhlasannya, nggak mau pakai Al-Quran fisik. Ya udah, antum selesai sholat dimanapun antum,
HP selalu antum gantongi kan? Buka 1 lembar, tandain, udah nanti sholat berikutnya. Jadi sehari 5 lembar setengah juz, 2 bulan 1 kali khatam, dan seterusnya. Ya, seperti itulah seorang muslim berusaha bagaimana dia memperbaiki keadaannya, ibadahnya, dan tidak bosan di dalam ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan memberikan kita balasan pahala sampai kita yang bosan mengerjakan ibadah tersebut. Maka berusahalah bagaimana kita nggak bosan. Allah akan selalu berikan kita ganjaran-ganjaran yang telah Allah janjikan. Terus kemudian jangan jadi hamba musiman. Sebagian kaum muslimin kan memang benar ada ibadah itu yang musiman. Seperti ibadah di bulan Ramadan, itu kan musim-musim ibadah. Tapi yang jadi permasalahan, tatkala Ramadan pergi, jangan berhenti juga ibadahnya gitu. Ya, musim haji kan ada musim-musimnya. Seperti itu. Tapi ibadah secara umum jangan kita musim-musiman. Tatkala lagi enak hatinya ibadah, tatkala lagi sempit hidupnya ibadah, tatkala lagi bahagia happy-happy, aman. Jangan jadi hamba musiman. Di bulan-bulan Muharram ibadah, di bulan-bulan Rajab tinggalkan lagi ibadah. Jangan. Kita dituntut untuk menjadi hamba-hamba yang rabbani. Apa itu hamba-hamba yang rabbani? Yang beribadah kepada Allah sepanjang hidup dia, menjalankan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai kematian datang menghampiri. Itu finishnya ibadah. Ya, maka atur masing-masing manajemen ibadah kita, berikan target-target, berikan hari ini mau baca buku ini, hari ini baca buku ini. Buat agenda schedule agar kita tidak bosan dalam seminggu itu apa saja yang kita harus lakukan. Buat agar kita tidak bosan dalam ibadah. Terus kemudian jangan terlalu membebani dengan target yang berat, sesuai dengan kemampuan. Kemudian kalau sudah merasa diri mampu bisa ditambah. Terus kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, yang kelima, bagaimana ciri hati yang selamat atau hati yang sehat? Yang kelima adalah bersedih apabila terluput dari wirid, lebih sedih daripada kehilangan harta. Ini hati yang selamat, ini hati yang sehat ini. Apa itu wirid, jemaah sekalian? Wirid adalah suatu amalan ketaatan yang rutin dilakukan. Itu wirid, ya. Kalau antum biasa mengerjakan ibadah, setiap pagi antum sholat duha, itu wirid antum sholat duha. Itu wirid, itu seperti itu, amal ibadah yang konsisten dikerjakan. Maka antum merasa sedih, merasa ada yang kurang, ada yang hilang dari hidup antum tatkala antum terluputkan dari ibadah wirid yang antum biasa jaga. Antum biasa hadir ke majelis ilmu, kajian. Ternyata qaddarallah ada sesuatu uzur yang menjadikan antum tidak bisa kajian. Itu hadir kesedihan di dalam hati. Qaddarallah, padahal kita ingin kajian. Kalau ada seperti itu tanda hati yang selamat. Antum biasa menjaga sholat berjamaah di shaf pertama. Kalau menjaga sholat berjamaah kan wajib. Ini shaf pertama. Ternyata qaddarallah, Allah takdirkan antum di kemudian hari, ternyata pas waktu sholat iqamah sudah mau dikomandangkan, antum sakit perut. Akhirnya antum di shaf belakang masbuk. Antum sedih, ada yang kurang. Kenapa? Tidak maksimal seperti kemarin. Itu tanda hati yang selamat. Antum biasa sholat malam, mengerjakan sholat malam, bangun di malam hari dengan porsi yang antum sudah rutinkan. Jangan memberatkan, kembali kepada yang tadi supaya nggak bosan. Tapi antum rutinkan. Yang bisa bangun di sepertiga malam terakhir itu yang terbaik. Tapi kalau nggak bisa, sebelum tidur nggak ada masalah. Pendapat yang benar, perkataan yang benar, sholat malam tidak disyaratkan tidur terlebih dahulu sebagaimana yang umumnya manusia pahami. Jadi kalau antum habis sholat isya, mau tidur jam 9:30, sebelum tidur antum rasa antum kayaknya berat untuk bangun di malam hari, mau sholat dulu sebelum tidur sholat malam, nggak ada masalah. Karena sholat malam itu antara ba'da isya sampai datangnya sholat subuh. Memang jelas waktu yang terbaik seperti malam terakhir. Antum kerjakan, di suatu hari antum tidak mengerjakannya, antum terluputkan, sedih di hati antum. Qadarullah, tadi malam saya terluputkan dari sholat malam. Itu tanda hati antum selamat, hati antum sehat. Maka yang tahu ini siapa?
diri kita masing-masing. Bagaimana keadaan diri kita tatkala kita terluputkan dari ibadah? Apakah misalnya pergi ke masjid, biasa sholat berjamaah, tatkala suatu hari dia sakit perut, alhamdulillah tadi sakit perut, tidak jemaah lagi kita, malah senang. Malah dicari sakit perutnya itu supaya tidak sholat jemaah kan? Apakah kita yang seperti itu? Atau pas mau menuntut ilmu, aduh, kajian ini besok malam ini misalnya, syukur ada tamu kemarin tidak jadi kajian, senang malah dia cari alasan-alasan supaya ibadahnya tersebut tidak dikerjakan. Atau yang sebaliknya, kita sedih dan sebagainya. Dan ingat, di poin catatan perihal ini, orang yang sudah konsisten di dalam melakukan ibadah apapun itu, maka ada keutamaan khusus bagi dia yang dijanjikan oleh Allah. Apa itu? Pencatatan pahala sempurna walaupun dia tidak mengerjakannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Tidak ada di buku ini ya. Nabi SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara," apabila seseorang itu sakit atau dia sedang bersafar, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima, maka dituliskan bagi dia apa yang biasa dikerjakan tatkala dia sehat dan apa yang biasa dikerjakan tatkala dia sedang mukim, tidak safar. Jadi kalau antum tatkala sehat biasa sholat duha, biasa sholat malam, pas antum sakit kita kan terhalangi dari ibadah. Yang wajib tetap kita kerjakan sesuai dengan kemampuan. Tapi yang ibadah yang ini, yang kita tambahan-tambahan wirid-wirid kita ini, kita nggak bisa kerjakan. Maka apa keutamaannya? Antum dituliskan pahala yang sempurna. Dengan catatan antum orang yang mewiridkan, mengkonsistenkan ibadah itu. Makanya kita harus punya ibadah yang kita konsistenkan, jemaah sekalian. Ada wirid-wirid kita yang kita pegang. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah punya wirid khusus. Sampai-sampai gara-gara wirid tersebut, beliau masih hidup di dunia, langkah terompah jejaknya sudah terdengar di surga Allah. Disebabkan apa? Beliau punya amalan khusus wirid, tidaklah beliau selesai berwudu kecuali sholat 2 rakaat. Kita juga harus punya apa yang kita bisa dawamkan, istiqomahkan, konsistenkan, lakukan. Tatkala kita nggak bisa, Allah akan tulis pahala yang sempurna. Seperti salat malam tadi, antum jaga, qadarullah ternyata antum sakit seminggu itu tiap malam antum ditulis seperti orang yang sholat malam. Masya Allah. Antum biasa sedekah, baik setiap hari atau setiap pekan antum rutinkan sedekah. Tiba di suatu mana antum nggak ada yang bisa disedekahkan, sudah habis harta misalnya kena ujian ekonomi, antum adalah orang yang dawamkan sedekah, antum ditulis tatkala antum masa fakir tersebut nggak bisa keluarkan apa-apa, ditulis seperti orang yang bersedekah sebagaimana yang antum lakukan. Begitupun juga tatkala kita sedang safar. Tatkala sedang safar itu qit'atun minal azab, potongan atau bagian dari azab. Kita tuh kalau safar itu nggak nyaman ngapa-ngapain, ya. Tatkala kita safar itu banyak ibadah yang kita tidak bisa maksimalkan. Makanya dari itu di antara kemudahan yang Allah berikan, tatkala safar bisa jamak, bisa qashar. Nah, ada wirid-wirid harian kita, di antaranya contohnya misalnya salat sunnah rawatib yang mengiringi salat wajib sesudah atau sebelum, qabliyah atau ba'diyah. Antum biasa jaga, suatu hari antum safar, antum nggak bisa kerjakan. Kenapa? Ini pesawat kejar waktu, bis kejar waktu, kereta kejar waktu, dan memungkinkan melakukannya, ditulis pahala sempurna seperti antum tidak bersafar. Sebagaimana antum lakukan tatkala tidak bersafar, dituliskan pahala seperti itu tatkala antum sedang safar. Keutamaan siapa? Orang yang menjaga amal ibadah. Nah, demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ambil 3. Jadi semua sudah ada 5 tanda hati yang sehat dan selamat. Yang pertama, selalu mengutamakan hal yang bermanfaat. Yang kedua, mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Yang ketiga, senantiasa bertobat dan bertawakal kepada Allah. Yang keempat, selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah bosan di dalam ibadah. Dan yang kelima, bersedih apabila ada wirid ibadah harian yang terluput, yang kita tinggalkan. Nah, demikian jemaah sekalian. Bahkan di sini diingatkan, lebih sedih daripada kehilangan harta. Kalau kehilangan harta nggak perlu diajari, sedih semua sudah.
Bahkan jangankan hilang, berkurang aja sedih. Nah, hadirkan tatkala antum kehilangan ibadah itu jauh lebih menyedihkan daripada kehilangan harta. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Ada benarnya dari Allah, ada kesalahan dari saya sendiri dan dari syaitan. Semoga Allah berikan kita hati yang sehat, hati yang selamat, yang mana tidak ada yang bermanfaat pada hari tersebut. Anak tidak bermanfaat, harta tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Semoga orang-orang tersebut adalah kita yang hadir, yang duduk pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.